Mas Gaga, piye Mas? Keterlibatannya dari awal sampai akhir atau gimana Mas? Kalau dari visual effect sih sejauh ini kita selalu diajak untuk berdiskusi sih sebelum syuting ya. Eh, Pastinya director kan banyak yang dia perlu konsultasikan sama tim visual effect apakah ini bisa atau enggak gitu kan. Cuman sayangnya kalau di visual effect itu kita merasa pre-production kita masih ada kekurangan ya. Misalnya kita nggak terlalu serius membuat storyboard misalnya, terus atau sampai ke previs misalnya. Nah itu jadi karena kalau di visual effect penting banget untuk adanya apa perencanaan yang matang, karena kita jadinya bisa ngerencanain di tahap produksinya visual effect itu misalnya aset apa aja yang harus kita buat, terus seberapa luas atau banyak yang harus kita buat gitu. Jadi kalau cuma dikatakan dengan verbal bisa jadi apa yang dipikirkan sama sutradara sama kita bisa jadi beda. Visualisasi director mungkin beda gitu. Nah, makanya penting sekali sebenarnya di pre-production kita punya tidak melewatkan tahap storyboard yang detail khususnya untuk shot-shot yang mengandung visual effect gitu. Nah kita mungkin director di saat syuting udah tahu dia mau syuting close up kah, medium, long shot, mungkin dia udah kebayang lah. Tapi kalau maksudnya kalau misalnya melibatkan visual effect itu kita sangat penting gitu. Itu untuk ngebrief ke tim kita lagi karena kan animasi itu bukan dikerjakan sendiri. Ini kita punya tim lagi yang harus semuanya paham gitu. Ya kurang lebih sih gitu ya, misalnya kita selalu diajak, cuman kadang diajak juga kan dari sebelum syuting sekali gitu, bukan dari saat mungkin skrip. Nah kalau misalnya yang lebih ideal lagi sebenarnya kalau kita diajak dari skrip, jadi mungkin kita bisa ikut memberi masukan bahwa satu hal itu adegan misalnya bisa diciptakan dengan visual effect misalnya, walaupun nanti pada akhirnya kita akan kompromi dengan budget juga tentunya kan, oh ini ternyata nggak bisa atau bisa. Nah itu kan jadinya para pembuat film juga jadi bisa memanfaatkan visual effect lebih banyak lagi gitu. Mungkin bisa juga maksudnya nggak semuanya visual effect itu mahal, bisa dengan teknik apa, jadi kita tetap bisa mendeliver adegan dengan lebih daripada biasanya dengan visual effect, tapi bisa efisien juga misalnya kayak gitu. Nah makanya kadang-kadang kan sering kali kita pas udah di tahap akhir ternyata banyak kelemahan gitu, syutingnya salah mungkin ya, atau makanya sebelum syuting bukan hanya previs tapi di saat syuting kita di lokasi juga harus merencanakan apa aja yang diperlukan di saat syutingnya itu sebelum syuting gitu. Jadi nggak mungkin kan kita nyiapin green scene, oh ini harus di ruangan green scene yang luas, nanti tim art atau apa yang harus nyiapin dia belum siapin sebelumnya kan nggak mungkin dalam waktu singkat. Jadi pasti kita harus beritahu dulu ke tim produksi misalnya hal kayak gitu, teknis-teknis kayak gitu. Tapi sejauh ini sih mereka udah selalu mengajak lah ya. Tapi ya kita masih terus harus lengkapin lagi lah proses itu gitu, dan mungkin seawal mungkin lah sehingga bisa lebih 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 terencana aja sih sebenarnya gitu. Itu sih kurang lebih. Oke, menarik. Jadi belum pernah sampai, maksudnya sesudah skrip baru dihubungin biasanya ya. Oke. Jadi dari pas Triangle misalnya pas produser dan sutradara ngobrol tuh belum dilibatkan, baru dilibatkan setelah ada skripnya ya. Iya, sejauh ini sih kayak misalnya Wiro nih yang kemarin kita kerjain kan kebetulan kita ngerjain setelah editing setelah syuting. Ya kebetulan kan memang ada pergantian pemain ya, maksudnya jadi kadang kondisi-kondisinya di dalam film kan walaupun semua orang sudah tahu idealnya produksi seperti apa, tapi kan di dalam pelaksanaan ada permasalahan, ada dramanya lah. Misalnya di setiap produksi adalah Kayak gimana dramanya. tuh Mas dramanya? Jangan kalau itu. Nah drama-dramanya ya misalnya lebih seru itu nanti di belakang. Tapi kalau
Sebenarnya kalau saya pas terlibat di Wiro ternyata mereka sebenarnya pengen kita udah terlibat di dalam skrip gitu. Jadi kayak misalnya diskusi di misalnya Wiro nanti ada yang kedua gitu. Nanti kemungkinan kita udah ikut di dalam itu gitu kan. Jadi udah ada kesadaran orang-orang film sebenarnya untuk melibatkan kita sebenarnya gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Nah, Mbak Alin nih sebagai lulusan IKJO nggak? Tapi emang. Oh ya, Mbak Alin ini sedikit, mungkin kita agak skip ya, maksudnya sedikit dari asesor perfilman Indonesia ya sebenarnya beliau ini. Mungkin kita kapan-kapan perlu ngobrol soal sertifikasi profesi dengan Mbak Alin. Beliau salah satu dari sedikit asesor BNSP ya untuk sertifikasi profesi bidang perfilman gitu. Khususnya editing ya. Oke. Nah, gimana Mbak keterlibatan dari produksi itu umumnya gimana? Apakah itu tiba-tiba dapat hard disk atau gimana? Ya kurang lebih sebenarnya problemnya sama kayak Mas Yoyo ya Mas. Tapi kebetulan saya di awal masuk film itu masuk dengan tahapan produksi yang cukup benar, cukup sehat. Editor dilibatkan dari awal. Saya dikasih skrip waktu itu film pertama saya adalah Alexandria bersama Mas Yoyo juga ya. Alexandria, oh enggak sama Kiki ya Mas ya, sama Kiki tapi sama Mas Adi color gradingnya Alexandria. Oh bukan, salah ya, itu film yang mana Mas? Lupa deh, jadul banget. Itu saya dilibatkan dari awal, dari dapat skrip kebetulan sutradaranya Ochai itu menyuruh saya baca skrip dan dia kasih PR, kamu baca terus kasih masukan gitu. Terus nah itu saya seneng tuh dapat skrip terus dibaca dan biasanya sampai sekarang pun masih melakukan baca dan kasih note. Jadi skrip dibaca, kasih note yang kira-kira note-nya itu berupa pertanyaan untuk sutradara dan note untuk saya sendiri untuk editing gitu. Nah nanti biasanya setelah semua orang dibagi skrip kan ada yang namanya script conference. Di situ kita bedah skrip dan sambil mendengarkan sutradara ini menceritakan lah dia mau treatment directingnya seperti apa, dia punya ide seperti apa. Nah di situ akan terjadi tanya jawab biasanya antara sutradara dan key crew. Kita jadi akan tahu lebih detail apa yang ada di kepala sutradara gitu. Nah begitu juga pas tahap produksi kadang kita juga dilibatkan gitu. Seperti kemarin film Hit and Run ya kebetulan sama Mas Gaga juga. Hit and Run itu khusus untuk scene action saya diwajibkan datang. Sebenarnya bukan untuk langsung edit, tim sih ada yang edit tapi sebenarnya lebih untuk teman diskusi sutradara. Jadi kadang ada action tuh kan kadang ada kecelakaan, kebetulan kemarin sempat tuh ada kecelakaan. Pas fighting, Joe Taslim sama salah satu fighter, salah satu karakter di situ ada sedikit kecelakaan, beneran kejedot, ada nggak sih? Iya, enggak kejedot kepala, kejedot terus beneran bengkak gitu. Nah, kita nggak mungkin langsung bikin shot berikutnya karena kalau action tuh kan kita udah ada yang namanya video board. Itu udah diedit juga sama tim editing dan biasanya kalau syuting action kita langsung ngikutin lah shot by shotnya. Nah karena ada kecelakaan nggak mungkin shot yang seperti sudah direncanakan. Nah itu kita ada diskusi gimana enaknya nih shotnya mau bikin dari mana gini dan kita coba tes langsung diedit, works berarti langsung jalan lagi gitu. Nah untuk hal-hal tertentu editor suka dilibatkan pada saat produksi. Seperti itu sih dan saya senengnya ketika di tahap praproduksi itu adalah masa-masa ngobrol sama sutradara, pacaran lah gitu. Jadi saya pengen tahu dia mau bikinnya lebih banyak mau bikin apa, terus mau digimanain filmnya gitu dan saya juga bisa sharing masukan-masukan dari saya dan saya paling seneng kalau ada director yang ngasih mood kayak Mas Iva tadi bilang, gue pengen film gue tuh moodnya kayak gini Lin, dia nyetelin musik itu
buat saya tuh membantu sekali sih buat editor. Saya langsung kebayang, oh film ini pacingnya akan seperti ini, feel-nya akan seperti ini, dan biasanya langsung saya tektokan musik gitu. Waktu itu pernah ngedit Minggu Pagi di Victoria Park, Mas Aksan tuh ngasih saya kayak 1 hard disk referensi musiknya dia. Buat film ini Lin, referensinya musiknya kayak gini. Wah oke, enak banget tuh langsung kebayang shot by shotnya, dirangkainya akan seperti apa. Begitu juga waktu 2 Garis Biru. Gina, pertanyaan Gina pertama kali, lo suka musik apa Mbak? Gue suka folk sih gitu. Cocok, dia langsung gitu. Oke, film kita akan pakai lagu-lagu seperti itu gini. Wah yang bener, oke, wah udah tuh seneng banget gue langsung nyariin lagu-lagu dan aku presentasiin. Kira-kira nih opening lagunya seperti ini nih Gin, feel-nya, pacing-nya segini Gin. Jadi buat sutradara juga membantu sih, dia jadi kebayang, oh feel pacing kamera gue akan sekian, cutting-nya nanti akan begini, seperti itu. Jadi enak nyamain mood-nya. Oke, menarik. Untuk pertanyaan kedua juga buat semuanya ya. Kayak tadi banyak kesalahan di pas produksinya, kemudian dilimpahkan ke pasca produksi gitu. Misalkan Mas Yoyo deh, yang sering terjadi apa sih? Hal-hal seperti apa yang kecelakaan di post produksi, yang di pas produksinya itu, yang harus diperbaiki di post produksi itu seperti apa sih hal-halnya? Bener nih pertanyaannya. Soalnya isinya kecelakaan semua nih gitu. Ya, kita sampai jam 9 kok Mas. Iya. Jadi kondisi, ini salah satu kondisi yang sedang kita hadapi belakangan ini gitu ya. Jadi karena bikin film itu semakin praktis, karena digital filmmaking itu semakin praktis, semua jadi merasa dimudahkan gitu loh. Yang paling berhasil sih ya, kalau kita orang sound bilangnya kita gitu, kita yang merasa paling digampangin semuanya gitu. Jadi semua ditabrak gitu, semua rules, semua peraturan ditabrak gitu. Jadi kalau zaman dulu ya namanya ya syuting ya lihat aja kalau sering nonton film Hollywood, kenapa sih mereka syutingnya selalu di studio gitu ya. Nah itu kan udah jelas tuh, karena mereka menghindari suara-suara berisik di lingkungan gitu. Nah sementara di kita, iya syutingnya indoor sih indoor, tapi di belakangnya motor lewat. Nanti kalau yang nonton Brazil akan merasakan itu. Jadi filmnya ada momen apa ya namanya, momen diskusi pelan gitu, diskusi intim gitu. Di indoor di dalam rumah gitu, tapi traffic di luarnya nggak intim gitu, gimana tuh ya, maksudnya itu salah satu bagian dari yang saya bilang kecelakaan di lapangan gitu, bahwa kaidah-kaidah syuting yang benar itu ditabrak gitu, dilanggar. Jadi kalau di sound ya udah jelas pemilihan lokasi sangat kritikal, bahwa keterbatasan itu nggak bisa dihindari, bahwa kalau syutingnya di daerah kalau syuting yang ideal ya tentunya harus dicari tempat yang seideal mungkin gitu ya. Kalau pengen suaranya tenang ya lokasinya harus tenang gitu, jangan lokasinya pinggir jalan. Terus ini juga masalah UUD juga Mas, ujung-ujungnya duit, bahwa syuting sekarang itu makin segalanya tuh cepat ngebut gitu, syutingnya ngebut. Nah ini yang paling berasa juga di kami gitu. Jadi syuting kita kan kadang butuh misalnya kalau emang lokasi nggak bisa sepi, misalnya lagi ada azan ya berhenti dulu dong gitu. Nah ini karena mereka schedule-nya dipepetin, daftar syutingnya masih banyak, kadang dihajar gitu. Jadi ya lagi azan, lagi takbiran, paling celaka kalau lagi takbiran sih, atau lagi pengajian gitu. Pengajian ya syuting jalan terus, take terus gitu kan. Sebentar nanti kalau diedit, misalnya shot ke sana lagi ayat apa, ke shot ini ayat apa. Sana kan cilaka ya. Itu kecelakaan yang paling fatal buat kami gitu. Dibilang udah nanti di dubbing aja. Dubbing saya bilang gitu, belum tentu. Dubbing punya permasalahan tersendiri gitu ya, enggak semua pemain siap gitu. Jadwalnya terutama. Pemain-pemain zaman sekarang jadwalnya luar biasa kan. Terus kemampuan mereka mengulang adegannya juga belum tentu baik gitu. Jadi emang zaman sekarang terlalu gampang gitu, dikit-dikit dubbing gitu.
Sementara sebenarnya dubbing itu fungsinya bukan untuk reparasi. Nah, kita nih sekarang nasib kita, saya sih lebih sering nyebut kita tukang reparasi daripada, ya 70% kerjaan kita reparasi lah gitu, kreatifnya 30% gitu. Ya mungkin ya kreatifnya 10% deh, yang 20% administratif lah gitu. Karena filenya kadang berantakan, jadi waktu kita 20% ngurusin file doang nih, ini filenya nggak bisa ngekspornya dari editing, ya kan habis tuh waktu kita gitu. Ya gitulah kehidupan kita harus balance gitu, jadi memanfaatkan waktu yang seminimal mungkin untuk hasilnya semaksimal mungkin gitu. Masih panjang waktunya Mas, ini banyak nih kalau mau seru curhat nih. Gue anak baru, gue dalam film ini benar-benar nol, nggak ada experience sama sekali ngerjain katakanlah. Tapi orang akhirnya jadi musuh gitu kan, tadi nggak keren katanya, jadi kayak gitu kan. Karena apa? Gua nggak pernah mau mendengar dulu satu scene ini bermasalah. Katanya adegan di bawah jembatan itu nggak ada CGI-nya. Alhamdulillah berarti gak kelihatan.